siapkan hati kita, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami ada di tempat kami masing-masing Tuhan, untuk kami datang kepadamu, kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Kami serahkan hari ini dan hari esok dan hari selanjutnya Tuhan Yesus hanya dalam nama-Mu Bapa. Sebab Engkau Allah yang baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan
jemaat Tuhan yang bersuka cita dan berbahagia, mari kita berdoa sebelum kita mendengar dan meresponi kebenaran firman Tuhan. Korabata karya labas santa karana labaya shanta karana. Penuhkan kami dengan urapan Roh Kudus. Kami merendahkan diri kami meleburkan diri kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan Bapa, berikan kami roh hikmat, pengertian dan sebuah hati yang mengerti kehendak-Mu dengan benar dan sempurna dan melakukannya. Supaya kehidupan kami semakin serupa diubahkan seperti Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Urapi hamba-Mu dan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini kita akan berbicara tentang living by faith. Hiduplah oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Sampai 4 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan berturut-turut orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Bahkan saudara di dalam Alkitab King James Version, kata faith, iman ditulis 336 kali. Sedangkan kata hope, pengharapan, ditulis 130 kali. Kata joy ditulis 201 kali. Tapi iman, faith, 336. Berarti berkali-kali Tuhan menekankan pentingnya iman. Mengapa iman itu penting? Karena yang mengalahkan dunia adalah iman. 1 Yohanes 5 ayat keempat. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Oleh karena itu saudara, hari ini kalau Anda ingin hidup berkemenangan, hiduplah sebagai orang benar di dalam iman. Tapi ingat, iman kita adalah iman yang bertumbuh. Sebagai contoh, Alkitab berkata dalam 2 Tesalonika 1 ayat ketiga, bahwa memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah. Kata bertambah di sini dalam bahasa aslinya berbicara growing over ordinary. Artinya naik terus bertumbuh melampaui rata-rata. Dan ini dialami oleh murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus saudara ketika Matius pasal 21 ayat 21. Saat itu mereka mengenal, diajarkan tentang iman yang memindahkan gunung. Mereka belum melihat Yesus bangkit dari kematian dan belum mengalami pentas kosta Roh Kudus dicurahkan. Saat itu iman mereka diajarkan tentang iman yang memindahkan gunung. Tapi berjalanannya waktu, salah satu murid bernama Yohanes di dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Setelah Yohanes saudara melihat siapakah Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, yang mati mengorbankan nyawanya di kayu salib. Bangkit pada hari ketiga dan terus naik ke surga. Dan mencurahkan Roh Kudusnya, artinya mengalami Pentakosta. Imannya berbeda. Bukan hanya iman yang memindahkan gunung, tapi naik lebih lagi menjadi iman yang mengalahkan dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia? Bapak Ibu jangan lupa 1 Yohanes 2 ayat ke-6. Dunia berbicara keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Berarti iman yang bukan hanya sanggup memindahkan gunung, tapi sebuah iman yang sanggup membuat kita mengalahkan keinginan daging kita, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Iman yang akan mengubah kita menjadi serupa seperti Yesus. Di Pentakosta ketiga ini, milikilah iman yang sanggup mengubah Anda untuk lebih dan lebih lagi menjadi serupa seperti Yesus Kristus. Dan hari ini kita mau belajar living by faith, hiduplah oleh iman, iman yang mengalahkan dunia. Yang pertama, living in the God's perspective, hiduplah dengan perspektifnya Tuhan, dengan cara pandangnya Tuhan. Apakah perspektif? Perspektif berasal dari bahasa Latin, artinya perspectare. Per itu melalui. Spectare memandang. Berarti perspektif adalah memandang melalui. God perspektif artinya memandang, melihat sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Memandang melihat sebuah krisis.
memandang melihat sebuah promosi, memandang melihat sebuah jalan buntu, memandang melihat penyakit, memandang melihat segala hal dalam hidupmu melalui mata Tuhan. Itulah living in the God's perspective. Bapak Ibu, kita harus melatih diri kita dalam keseharian kita, apapun yang terjadi sebagai orang benar. Janganlah kita melihat menurut cara pandang kita. Mengapa? Karena cara pandang manusia begitu bervariasi. Begitu banyak hal yang akan mempengaruhi. Contohnya, apa yang terjadi dengan Musa? Musa di masa ketika dia masih menjadi seorang pangeran Firaun di Mesir, dia menolong orang Israel. Dan tiba-tiba orang Israel menolak pertolongan Musa. Sehingga Musa yang membunuh tentara Mesir yang coba melukai orang Israel itu. Terdengar apa yang dilakukan Musa oleh Firaun. Musa lari. Berarti ada sebuah masa lalu yang sakit dalam hati Musa. Penolakan. Ada perasaan. Ada trauma. Dan itu mempengaruhi perspektif Musa dalam masa depannya. Dalam menghadapi panggilan hidupnya. Sehingga di dalam kitab Keluaran saudara. Pasal 4 ayat 1 dan kedua. Musa berkata, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku? Ketika Tuhan mengutus Musa untuk kembali ke Mesir dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Ah Tuhan, siapa aku? Lihat bagaimana cara Musa memandang. Sangat dipengaruhi oleh perasaan, oleh keadaan, oleh masa lalu. Sedangkan orang Kristen yang berkemenangan, mereka akan hidup bukan oleh perasaan. Mereka akan hidup bukan oleh apa kata orang. Tapi mereka akan hidup oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Karena saudara, ketika krisis terjadi, pikiran perasaan kita akan terbatas. Di saat pikiran terbatas, perasaan terbatas, imanlah yang bekerja melampaui batas saudara. Iman tidak menabrak akal budi kita. Tapi iman jauh melampaui akal budi dan perasaan. Living by faith adalah ketika Anda mau yang namanya living in the God's perspective. Hidup dengan cara pandang Tuhan. Musa memandang itu. Tuhan gak mungkin dipakai. Ayat yang namanya kedua dikatakan bahwa bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, tidak mendengarkan perkataanku. Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saudara, tapi perspektif Tuhan terhadap Musa lain. Cara Tuhan memandang adalah jauh ke depan. Cara Tuhan memandang jauh ke dalam diri seseorang. Oh, Musa memiliki potensi-potensi ilahi. Cara Tuhan memandang ketika di itu Tuhan berkata, apa yang ada di tanganmu Musa? Cuma tongkat Tuhan. Ini tongkat biasa yang saya gunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran atau batu-batu. Tapi dalam perspektif Tuhan, aku bisa memakai tongkat itu. Dan benar. Tuhan berkata kepada Musa, lemparkan tongkat itu. Tongkat itu ketika dilemparkan menjadi ular. Dan waktu diambil kembali menjadi tongkat. Dan lewat tongkat yang biasa, Tuhan justru memakai Musa. Menyatakan kuasa Allah lewat tongkat-tongkat. Lewat tongkat di tangan Musa. Mari kita lihat sangat jauh berbeda perspektif Tuhan dan perspektif Musa. Oleh karena itu sebagai orang benar pilihlah untuk Anda yang namanya hidup dengan perspektif dari Tuhan. Nah saudara, sebagai contoh di dalam perjalanan gereja kami saat ini di Tasikmalaya, kami menghadapi sebuah dilema untuk memulai pembangunan SMP atau tidak. Usia anak pendidikan SD kami sudah kelas 6, jadi tahun ini kami open house SMP dan tahun depan sudah mulai SMP. Berarti gedung harus sudah ada tahun depan. Tetapi ada banyak alasan yang membuat perspektif kami untuk melihat keadaan seperti ini untuk menunda. Alasan pertama tentu karena keuangan gereja menurun dan sisa tinggal 30%-nya pemasukan yang ada. Dan ini merupakan pandemi. Tapi suatu kali Tuhan menegur dan mengubah perspektif saya. Ada sebuah pertanyaan, seandainya engkau anak orang yang paling kaya di dunia, contoh misalnya Bill Gates, apakah engkau akan memulai pembangunan? Di saat itu saya berkata, saya bukan anak Bill Gates,
Tapi saya anak Bapa di surga. Tuhan yang memiliki menjadikan langit dan bumi. Lewat itulah cara pandang saya. Melihat situasi ini mulai berubah. Sehingga saya dengan iman melangkah. Go. Dan kita mulai membangun. Sudah berjalan saat ini mungkin sekitar 2 minggu. Dan mulai pondasi dibangun. Mari kita lihat, cara pandang akan mengubah banyak hal. Dan contohnya saudara, betapa lemahnya manusia, cara pandang manusia. Di tangan saya ini ada satu gelas kosong berisi kopi. Tapi bagi orang lain berkata, oh di tangan Pak Henry ada satu gelas penuh setengah kopi. Jadi orang bisa melihat penuh kopinya atau bisa melihat kosongnya. Itulah manusia. Tapi kalau Tuhan Yesus yang memandang, dia selalu melihat jauh ke depan. Dia selalu melihat jauh ke dalam. Dia bisa melihat ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh pikiran dan perasaan kita. Oleh karena itu berdoalah seperti Efesus 1 ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatiku terang, agar aku mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Dan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Doa. Minta Roh Kudus memberikan roh hikmat, mencelikan mata kita supaya diberikan mata yang baru. Yaitu matanya Tuhan untuk melihat segala sesuatu dengan perspektif Tuhan. Itulah living by faith, iman yang akan mengalahkan dunia. Yang kedua saudara, bagaimana supaya kita living by faith, hidup oleh iman. Iman yang mengalahkan dunia, living in the right choice. Hiduplah dengan keputusan yang benar. Hiduplah dengan pilihan-pilihan yang benar. Bapak Ibu sekalian, ketika kita diciptakan, kita diberikan otoritas untuk memilih. Karena dari sejak awal dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Tuhan memberikan di Taman Eden otoritas untuk Adam memilih. Dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kau makan. Oleh karena itu iblis tahu peluang untuk menguji dan menjatuhkan manusia dalam dosa adalah melalui membuat sebuah pilihan. Sehingga pertemuan pertama iblis dengan Hawa yaitu manusia. Iblis mencobai pilihan manusia. Kejadian 3 ayat 10 sehingga dia bertanya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Tanda tanya. Karena akan menguji apa yang akan dia pilih. Sejak saat itu manusia gagal memilih yang benar. Artinya memilih yang seperti hatinya Tuhan. Manusia kehilangan kemuliaan. Manusia kehilangan hadirat Tuhan. Oleh karena itu saudara, demikian awal pelayanan Yesus di muka bumi. Itu pun diuji lewat ujian pilihan-pilihan. Ujian iman sebenarnya ujian yang diizinkan untuk menguji apakah pilihanmu adalah pilihan yang benar atau yang salah. Apakah Anda memilih untuk tetap kuat dan untuk menyerah? Apakah Anda memilih untuk tetap percaya atau bimbang? Apakah Anda memilih untuk bersyukur atau ngomel? Apakah Anda memilih untuk yang namanya tetap berharap bersuka cita atau Anda meratap? Apakah Anda memilih untuk menari-nari dalam hadiratnya atau saudara mengurung diri dalam kurungan depresi saudara? Itu pilihan, itu ujian iman. Oleh karena itu saudara seperti Yesus memenangkan berbagai pilihan. Waktu dia diuji, ubah batu menjadi roti. Jatuhkan dirimu
Dan apakah engkau akan menyembah aku, kata setan, maka akan berikan semua kemuliaan di bumi ini. Yesus selalu memilih apa yang sesuai firman Tuhan. Jadi yang paling penting saudara, jangan anggap remeh. Orang Kristen sering kalah dan jatuh soal pilihan. Setiap pilihan ada konsekuensi. Kita harus memilih dengan bijak saudara. Minta Roh Kudus supaya engkau diberikan kekuatan untuk memilih dengan benar pilihanmu. Bukan berdasarkan perasaanmu, tapi atas dasar imanmu. Pilihanmu bukan atas dasar mata jasmani, tapi mata rohanimu. Pilihanmu bukan atas dasar kehendakmu, tapi kehendak Bapa di surga. Ujian iman adalah ujian pilihan. Living in the right choice. Hiduplah setiap hari dengan pilihan-pilihan yang benar. Jangan heran. Ulangan 30 ayat 15 dan 16. Alkitab berkata, ingatlah aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Lihat, dari awal kita diperhadapkan hidup atau mati, untung atau kecelakaan. Tapi ayat selanjutnya, aku perintahkan hari ini. Kata hari ini garis bawahi, berbicara sebuah kehidupan sehari-hari. Di saat Anda bangun pagi, di saat Anda mulai bekerja, di saat Anda di tengah pandemi, di saat nanti Anda mengalami kelimpahan, semua serba pilihan. Pilihlah hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya terberkati apa yang terjadi saudara. Suatu kali saat itu ada seorang yang namanya pendeta di Jerman, dan dia menjumpai seorang pengemis yang selalu namanya tersenyum dan berbahagia. Sehingga di saat suatu kali pengemis dalam kedinginan, pengemis ini tetap tersenyum dan rasanya bahagia. Akhirnya pendeta ini mendekati sang pengemis dan bertanya kepada sang pengemis itu, Bapak, saya melihat ketika Anda lapar, wajahmu tersenyum dan bahagia. Bahkan saat ini ketika Anda kedinginan, engkau tetap tersenyum dan bahagia. Bolehkah saya bertanya, siapakah Anda? Saat itu pengemis itu berkata, saya adalah seorang raja. Bingung saudara pendeta ini, raja. Lah balik tanya, memangnya kerajaanmu di mana wilayahnya? Dia cuma tepuk dadanya. Hatiku, aku memerintah hatiku untuk tetap bersukacita. Aku memerintah hatiku untuk tetap tersenyum. Di saat aku lapar, di saat aku kedinginan, di saat aku melihat yang lain bisa menghirup atau mengecap kopi-kopi yang panas di kafe-kafe itu. Tapi aku seorang raja yang memerintah hatiku, memilih hatiku untuk menetapkan tetap bersyukur, tetap bersukacita. Sehingga Roma 5 ayat 17 ayat Alkitab berkata, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus kita akan hidup dan berkuasa. Kata berkuasa basileo itu dalam bahasa Asia berbicara sebuah kehidupan yang memerintah, sebuah otoritas untuk memilih. Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Untuk memilih apa yang berkenan dan benar seperti hati Bapa. Karena engkau oleh darah Yesus sudah menjadi anak-anak kerajaannya. Hari ini saudara, living in the God's perspective, hiduplah dengan perspektif Tuhan. Living in the right choice, hiduplah dengan memilih hal-hal yang benar di mata Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa living by faith, hidup oleh iman. Iman yang mengalahkan dunia. Living in Christ, hiduplah dalam Kristus Yesus. Melekatlah dalam Yesus Kristus. Sampai Alkitab berkata 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dalam Amplified Bible dikatakan, biarlah di hatimu engkau engkau menaruh, engkau menempatkan Kristus. Oh, di tempat tertinggi, terpenting, di tempat yang maha kudus. Artinya apa? Anda akan hidup dalam Kristus. Hidup oleh iman adalah hidupmu melekat pada Kristus.
Anda menempatkan Yesus Kristus menjadi tempat yang terutama, terpenting, tempat yang terbaik dalam hidupmu. Itulah hidup oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus, saudara. Suatu kali yang namanya sebuah survei daripada The Independent dari Inggris, saudara, meneliti ternyata dari tahun 2013 sampai 2016, Presiden Rusia Putin membuat satu hal yang menghebohkan, yaitu selalu ngaret dan telat. Sampai ketika dia mencoba ada pertemuan dengan Presiden Ukraina saat itu karena ada perang saudara, Presiden Ukraina harus menunggu 4 jam. Waktu survei ternyata di tahun itu ada 16 pemimpin negara yang dikerjai, tanda kutip. Putin selalu terlambat, 4 jam, 2 jam. Dan apa yang terjadi? Orang meneliti, kenapa ya? Padahal kalau janji pers dengan wartawan on time. Sehingga ada satu yang namanya tanpa nama, sebuah analisis yang berkata, karena Putin sedang menaruh secara psikologis, dia sedang melancarkan tekanan kepada lawan bicaranya. Bahwa betapa pentingnya dia, betapa dia itu begitu layak untuk ditunggu, begitu penting yang namanya untuk dinantikan. Saya katakan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Allahmu. Layak dan penting untuk kita nantikan, layak dan penting untuk kita layani, layak dan penting untuk kita taruh di urutan pertama. Tidak perlu melakukan apa yang seperti Putin lakukan. Karena Yesus Kristus lewat darahnya, Wahyu 1 ayat 5 dan 6, lewat darahnya. Dia sudah menebus dan membeli setiap diri kita. Dari segala dosa kejahatan kita. Untuk membebaskan Anda dan saya dari segala masa lalu. Dosa yang harusnya membuat kita binasa. Tetapi oleh darahnya yang mahal, oleh cinta dan kasihnya. Oh, dia membeli Anda dari kegelapan dan mengubah hidupmu. Dan sekarang kau diangkat menjadi anak-anaknya. Bukan hanya itu saja, engkau dibentuk, engkau disertai, engkau diurapi. Untuk menjadi imam-imamnya yang kudus, bahkan raja-rajanya. Oleh karena itu dia layak menerima segala yang terbaik dari Anda dan saya. Dia layak untuk mendapatkan tempat tertinggi, terhormat, terutama. Dan oleh karena itu salah satu ciri orang hidup dalam Kristus, melekat dalam Kristus adalah lewat bisnismu engkau tetap di dalam itu ada amanat agung. Lewat pekerjaanmu, perjalananmu, apapun siapapun Anda, orang yang mengaku living in Jesus Christ, selalu amanat agung, menjadikan bangsa-bangsa muridku, itu menjadi tema utama dari apapun yang engkau kerjakan. Saya tidak akan perpanjang firman Tuhan, tapi hari ini biarlah iman kita bertumbuh. Bukannya iman yang memindahkan gunung, tapi iman yang mengalahkan dunia. Dan hiduplah oleh iman itu. Living in the God perspective. Living in the right choice and living in Jesus Christ. Saya akan berdoa bagi Anda. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Mungkin kau sedang mengalami di antara umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan hari ini. Engkau sedang mengalami yang namanya tekanan, kekalahan, kemunduran rohani. Tapi hari Anda ingin memilih dan memutuskan, mulai hari aku akan hidup karena iman, bukan karena perasaan. Aku akan melihat terobosan dan kemenangan. Dan Anda minta Roh Kudus mengurapimu untuk Anda mulai berjalan. Oh, iman bukan hanya iman yang memindahkan gunung, tapi iman yang mengalahkan dunia. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Mari berbahasa roh. Horabata karyalaba santa karandalaba ya santa kuradalaba. Idiama santa kuridaba karandalaba ta karandaba ho syanta karandalaba. Horabata karyalaba santa kurandalaka horabas syanta karandalaba. Kami hormatimu Yesus Kristus. Kami beritakan kebenaranmu. Di era Pentakosta ketiga, perlengkapi persiapkan gereja Tuhan untuk hidup berkemenangan, hidup menjadi saksi Kristus untuk memuridkan dan menyelesaikan amanat agung. Oleh karena itu Bapak, kau lihat tangan-tangan terangkat. Mulai hari ini, hidup kami bukan lagi hidup yang diperbudak oleh keadaan dan perasaan. Tapi hidup kami adalah hidup oleh iman kepada Yesus Kristus yang hidup. Iman yang mengalahkan dunia. Dan dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan Tuhan turun dan penuh bagi kami. Haleluya, haleluya.